Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai fam semua, sehat-sehat semua ya di rumah dimanapun kalian berada. Dan ini saatnya kita baca reading time yang paling berkualitas insya Allah. Karena kita akan membaca tentang riwayat secara terperinci, diulas secara hati-hati dan juga dengan keikhlasan yang luar biasa di dalam hati. Insya Allah mudah-mudahan Muhammad Sang Yatim yang sudah kita lewati beberapa episode sebelumnya, dan untuk yang episode kali ini setelah kita lama sekali tidak upload tentang tas kita pada kali ini tentang Muhammad Sang Yatim, akhirnya kita sampai kepada babak di mana Rasulullah SAW setelah beliau menerima wahyu, kemudian ketika beliau akan ditukar dengan anak daripada salah satu kaum musyrikin kepada Sayyidina Abu Thalib, kemudian ditolak. Lalu kemudian Rasulullah mendapatkan pembelaan dari keluarga beliau yang luar biasa hebat, termasuk daripada Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Kemudian semakin banyaknya kaum-kaum Quraisy yang masuk Islam, masuk diantaranya adalah dari keluarga beliau sendiri terutama. Namun sayangnya, sebagaimana yang sudah kita tahu bahwa Abu Jahal itu pernah berkata kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, jadi ketika beberapa orang pembesar Mekah datang mengendap-endap ingin mendengarkan Al-Quran yang dibacakan Rasulullah SAW, lalu Akhnas bin Syuraik mendatangi Abu Jahal dan berkata, "Wahai Abul Hakam, bagaimana pendapatmu atas apa yang kamu dengar dari tadi di rumah Muhammad?" Dengan angkuh Abu Jahal menjawab seolah-olah dia tidak mendengar. "Apa yang aku dengar? Sebenarnya kita sudah lama bersaing dengan Bani Abdi Manaf dalam mencari kedudukan. Saat mereka memberi makan kepada orang-orang, kita juga memberi makan. Saat mereka membantu yang lemah, kita juga melakukannya. Saat mereka berbagi, kita juga berbagi. Hingga saatnya nanti kita berlomba dan kita seperti dua kuda yang akan dijadikan jaminan." Ini kata Abu Lahab. Lalu mereka mengatakan, "Kami punya nabi yang mendapatkan wahyu dari langit. Jika sudah demikian, apa yang dapat kita lakukan? Demi Allah, kita tidak akan beriman dan tidak akan membenarkannya selama-lamanya." Ini iktikad daripada Abu Lahab, daripada Abu Jahal, yang dia kemudian mengatakan seperti itu. Bukan hanya dari keluarga dari Abu Lahab yang sudah pernah episode sebelumnya kita ceritakan. Di sini Abu Jahal mengatakan seperti itu, mengikrarkan dirinya bahwa dia akan menolak dakwah baginda Rasulullah SAW. Perseteruan antara Quraisy dan Nabi Muhammad semakin mendidih. Nabi Muhammad SAW terus membacakan apa yang diturunkan kepadanya dari Al-Quran. Hal itu membuat jiwa orang-orang musyrik dan pembesar Mekah semakin murka dan angkuh. Di antara jalannya bagi orang-orang Quraisy itu adalah menindas orang-orang muslim yang lemah agar menjadi pelajaran bagi yang lain. Ada yang dikurung, ada yang disiksa dengan pukulan mengenaskan, dibiarkan kelaparan dan kehausan hingga dilemparkan ke hamparan pasir gurun yang panas membara demi membuat mereka berpaling daripada agama Rasulullah SAW. Di antara kaum muslimin ada yang mengatakan ucapan yang memuaskan hati orang-orang Quraisy disebabkan kerasnya siksaan dan pedihnya adab, akan tetapi hatinya masih tetap beriman. Ada juga yang tetap sabar dan tegar. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, seperti Bilal dari Habasyah yang menjadi budak Umayyah bin Khalaf. Saat matahari berada di panas puncaknya, Umayyah meletakkan Bilal di atas tanah yang terpanggang hingga membuat wajah dan punggungnya melepuh. Kemudian ditumpukkan ke atas dadanya batu besar yang sangat berat. Lalu Umayyah berkata, "Demi Allah, kamu akan terus seperti ini hingga kamu mati, atau kamu mengingkari Muhammad dan menyembah Lata dan Uzza." Ada juga Sayyidina Ammar beserta bapaknya yang bernama Yasir dan ibunya, kok mirip sama anaknya saya, namanya aja. Adapun Ammar beserta bapaknya yang bernama Yasir dan ibunya berasal dari Bani Makhzum. Mereka digiring ke padang pasir yang mendidih lalu dijemur. Nabi SAW yang lewat di sisi mereka hanya bisa berucap, "Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat yang dijanjikan untuk kalian adalah surga." Yasir akhirnya meninggal dalam penyiksaannya. Sedangkan Sumayyah yang juga disiksa membalas dengan mencaci Abu Jahal. Dia pun dibunuh di hamparan pasir gurun yang terjadi di hadapan anaknya Ammar. Sumayyah menjadi wanita pertama yang mati syahid. Ada juga Khabbab bin Arat
juga mendapatkan perlakuan yang sama. Orang-orang kafir menyiksanya dengan sangat berat. Punggungnya ditempelkan ke atas tanah yang panas, lalu diletakkan di atasnya batu bara yang sudah dibakar. Kepalanya dibentur-benturkan, tapi dia tetap tabah dan tidak mau menuruti keinginan mereka. Ada juga Amir bin Fuhairah, yang nantinya Amir ini berperan dalam hijrah Nabi. Amir ini mati syahid pada peristiwa Bi'r Ma'unah, dan saat akan dibunuh dia berkata, "Wahai Tuhannya Ka'bah, sungguh engkau telah menang." Allah. Dia ini seorang budak yang disiksa dengan siksaan yang pedih, lalu oleh Abu Bakar dibeli. Ada pula Abu Fukaihah, Umayyah bin Khalaf, mengikat kedua kakinya lalu diseret. Ada pula Abu Fukaihah, Umayyah bin Khalaf ini mengikat kedua kakinya lalu diseret di atas tanah. Diletakkan batu besar dan berat di atas punggungnya hingga lidahnya keluar, tapi dia tetap tidak sudi meninggalkan agamanya. Ada juga perempuan, fams, yang bernama Labinah, yang merupakan budak Umar bin Khattab sebelum Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam. Umar ini menyiksanya hingga dia lelah dan berkata, "Tidaklah aku berhenti menyiksamu melainkan karena rasa bosan." Labinah membalas, "Demikianlah Allah akan memperlakukanmu jika kamu tidak masuk Islam." Abu Bakar membelinya lalu memerdekakannya. Ada juga nih Zunairah, yang disiksa oleh Abu Jahal hingga buta. Abu Jahal berkata kepadanya, "Latta dan Uzza yang telah membutakan matamu." Dia membalas, "Bagaimana Latta dan Uzza dapat mengetahui siapa yang menyembahnya? Ini adalah perintah dari langit dan Tuhanku mampu mengembalikan penglihatanku." Allah Subhanahu wa ta'ala lalu mengembalikan penglihatannya. Orang-orang Quraisy berkata, "Itu adalah sihir Muhammad." Abu Bakar membelinya dan membebaskannya, dan masih banyak lagi yang lain. Banyak lagi hal-hal yang tidak kita ketahui, pengorbanan daripada para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardhahum, yang mereka ini memang betul-betul tidak abal-abal dalam membela agama Islam. Tidak hanya meyakini, tidak hanya mengimani, tapi mereka betul-betul bertekad dengan jiwa dan raga mereka bahwa mereka akan memperjuangkan agama Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana dengan kita sekalian? Kita yang mencintai Rasulullah, yang sudah mencintai Rasulullah, yang sudah mengidam-idamkan bertemu dengan Rasulullah, padahal kita masih belum pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Apakah perjuangan kita hanya sampai di sini saja? Apakah hanya ingin bersantai-santai saja? Kita perlu bermuhasabah kepada diri kita pribadi, kita semuanya, bagaimana memaksimalkan jiwa kita, memaksimalkan raga kita untuk betul-betul membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diceritakan di sini yang terakhir, suatu ketika Khabbab mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau sedang bersandar di bawah naungan Ka'bah. Dia berkata kepada beliau, "Sudikah engkau berdoa kepada Allah?" Rasulullah langsung bangkit dan duduk dengan wajah memerah seraya berkata, "Sungguh orang-orang sebelum kalian disisir kulitnya dengan sisir besi hingga tembus ke daging, tulang dan sarafnya, namun tidak sedikit pun berpaling dari agamanya. Ada kaum yang diletakkan gergaji tepat di tengah kepalanya lalu dibelah dua, juga tidak membuatnya berpaling dari agamanya. Sungguh Allah akan memenangkan agama ini, sehingga seorang pengendara berjalan dari Sana'a ke Hadramaut tidak ada yang ditakutinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala dan serigala yang hendak memakan dombanya, akan tetapi kalian sungguh tergesa-gesa." Tidak ada yang selamat dari siksaan meskipun mereka berasal dari orang-orang terpandang. Sayyidina Utsman bin Affan disiksa, pamannya mengikatnya dengan tali dan dipukuli dengan pukulan yang menyakitkan. Zubair bin Awam digulung dalam tikar kemudian dipaksa untuk menghirup asap. Umar bin Khattab melukai kepala saudarinya hingga mengucur darahnya dan memukul suami adiknya Sa'id bin Zaid. Abu Jandal bin Suhail dipasung dengan besi dan dikurung. Sayyidina Abu Bakar sendiri pun dilukai kepalanya, membuat darah mengalir keluar hingga membuatnya jatuh pingsan. Semua penyiksaan-penyiksaan seperti ini yang dialami oleh para sahabat. Ada pula yang menyiksanya itu masuk kepada Islam dan bagus sekali Islamnya, baik sekali Islamnya, sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab. Kita bisa mencontoh daripada Sayyidina Umar bin Khattab bahwa seseorang dengan keyakinannya itu belum tentu dia akan mati dengan keyakinannya tersebut. Tapi bisa jadi keyakinannya yang sudah betul-betul dia imani akan berubah menjadi imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seperti kita, orang-orang yang seperti kita,
mencontoh daripada Sayyidina Umar ibn Khattab bukan mencontoh jeleknya, tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa membalikkan dan memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah sendiri tahu siapa saja orang-orangnya. Yahdillahu liman innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Allah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Sehingga kita yang memang betul-betul memperjuangkan agama kita Islam ini, jiwa dan raga kita, sejokianya lah Islam ini adalah Islam yang rahmatan lil alamin, yang selalu membuat seseorang tersenyum, yang selalu membuat orang itu bahagia, dan Islam adalah yang selalu membuat orang-orang ini tenang hidupnya, berada di sekelilingnya dia tenang, berada di sekelilingnya dia damai. Itu adalah Islam yang betul-betul menampakkan rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak menyiksa siapapun, tidak menyakiti hati siapapun, tidak menyakiti fisik siapapun, dan mudah-mudahan kita selalu menjadi agen-agen muslim yang betul-betul sejati, yang tidak keluar dari jalur baginda Rasulullah SAW, termasuk anak-anak cucu kita ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, fans. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau kalian suka sama konten ini, tas kita pada kali ini, silakan like. Kalian mau komen silakan, dan kalau mau share juga silakan. Dan jangan lupa di subscribe channel kita, channel Fal Hasan. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.